Yang saya hormati Pak David, Pak Banting, Pak Cheng Santoso, terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar kepada Bapak Ibu sekalian pada hari ini, juga kepada Prof. Philip yang sangat saya hormati. Saya jadi teringat dengan apa yang ditanyakan oleh Mao Zedong. Mao Zedong itu dulu pernah bertanya, apa masalah terbesar di dunia ini? Gak ada yang menjawab. Kemudian Mao Zedong jawab sendiri, masalah terbesar di dunia ini adalah masalah makan. Untungnya kita sudah makan. Kalau saya tadi diberi kesempatan untuk berbicara ketika banyak orang sedang lapar, maka mungkin tidak akan banyak orang yang akan mendengarkan. Terus terang Bapak Ibu sekalian, untung sekarang kita sudah makan sekalipun cuaca cukup terik. Saya pertama-tama ingin minta maaf kepada Bapak Ibu sekalian karena mengganggu waktu Bapak Ibu sekalian untuk bisa berkipas-kipas, untuk bisa santai, kemudian dipaksa untuk mendengarkan ngalor ngidul saya. Bapak Ibu sekalian, saya minggu lalu baru pulang dari Tiongkok. Dari Tiongkok saya ada seminar tentang hubungan Indonesia dengan Tiongkok di suatu kota, namanya kota Suzhou. Suzhou ini ada di provinsi Jiangsu. Suzhou adalah Han Wenhua de Faiyuanti, adalah kota di mana kebudayaan Han itu berasal. Tiongkok punya 56 suku, di mana mayoritas sukunya adalah suku Han, sehingga bisa dikatakan adalah kebudayaan Tiongkok itu mayoritas adalah kebudayaan Han. Nah, Suzhou ini adalah kota di mana kebudayaan Han itu berasal. Nah, dari Suzhou saya kemudian terbang ke Indonesia, isi acara di Yogyakarta. Saya membawa profesor dari Tiongkok. Kami bikin seminar tentang jalur sutra dan hubungan Islam dengan Indonesia dan Tiongkok. Nah, kebetulan profesor ini adalah profesor Muslim. Kami bawa ke Istiqlal, beliau sholat di sana dan melihat dengan sangat takjub mengenai keberagaman yang ada di Indonesia. Dari Yogyakarta saya kemudian terbang ke Bandung mengisi seminar. Dari Bandung saya ke Sukabumi. Kemarin dari Sukabumi, dari Halim baru saya mendarat di Semarang. Nah, selama saya mengisi seminar di beberapa kota ini, banyak yang bertanya kepada saya, tapi kurang lebih tema pertanyaannya itu sama. Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya begini, apa yang Anda dapat selain pendapatan secara ekonomi setelah belajar bahasa atau kebudayaan Tiongkok? Apa yang Anda dapat selain pendapatan secara ekonomi, pemasukan mungkin, setelah Anda belajar bahasa dan kebudayaan Tiongkok? Nah, saya ingin memperluas lagi pertanyaan ini, kurang lebih begini, apa yang akan kita dapat kalau kita bisa mempelajari dan memahami kebudayaan orang lain? Saya jawab simpel saja. Yang saya dapat setelah saya belajar kebudayaan Tionghoa, setelah saya belajar bahasa Mandarin, selain pendapatan ekonomi, adalah keterbukaan pikiran. Kalau kita sudi untuk membuka diri untuk belajar kebudayaan atau bahasa orang lain, maka menurut saya itu adalah salah satu kunci yang sudah kita buka untuk membuka pikiran kita. Karena dengan bermodalkan pengetahuan kita akan bahasa dan budaya orang lain, misalnya budaya Tionghoa, maka kita akan bisa melihat Tionghoa atau bisa melihat Tiongkok itu bukan dengan satu kacamata saja.
tapi dengan berbagai macam perspektif, sehingga kita bisa melihat kebudayaan orang lain yang mungkin berbeda dengan kita dengan lebih komprehensif, sehingga kita menjadi orang yang tidak kaku seperti kanibo kering. Dan dari situ menurut saya akan menjadikan kita bisa lebih maju, lebih mau untuk berteman dengan, sekalipun mungkin berbeda kulit, berbeda keyakinan, berbeda bahasa, atau berbeda agama. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ketika saya mengisi seminar di Yogyakarta itu yang mendatangkan profesor yang muslim dari Tiongkok itu, saya sangat kagum dengan ungkapan yang dipakai oleh profesor dari Beijing ini. Kebetulan saat itu Tiongkok atau orang-orang Tionghoa di Indonesia itu baru merayakan Chungxiujie, yaitu festival kue bulan, di mana kita biasanya pada saat festival itu kita biasa makan kue bulan. Nah, profesor itu bilang begini, dalam kebudayaan banyak sekali bangsa di dunia ini, kayaknya banyak yang akan gembira ketika menyambut bulan baru. Misalnya saat Januari, awal Januari kita gembira, kemudian ketika tiba pada bulan Februari kita gembira, sekalipun resolusi yang kita bikin beberapa bulan sebelumnya belum dilaksanakan. Tapi intinya ketika kita bertemu dengan bulan baru, itu biasanya senang sekali. Dan profesor ini bilang, banyak sekali kebudayaan dari bangsa-bangsa yang ada di dunia ini senang ketika tiba bulan baru. Tapi sebaliknya dengan bangsa Tiongkok, bangsa Tionghoa adalah bangsa yang lebih senang ketika melihat bulan yang sedang purnama, yang sedang penuh. Sehingga ada suatu perayaan yang dikenal dengan festival kue bulan tadi, karena pada saat itu, pada tanggal 15 ini, bulan sedang penuh-penuhnya, sedang purnama dan sedang indah-indahnya. Nah, profesor ini kemudian bilang begini, bulan yang kita lihat ini adalah bulan yang sama dengan yang dilihat oleh Sang Buddha, oleh Siddhartha Gautama, adalah bulan yang sama yang dilihat oleh Confucius, adalah bulan yang sama yang dilihat oleh Lao Tzu, adalah bulan yang sama yang dilihat oleh Nabi Muhammad. Berarti kita semua punya persamaan-persamaan. Itu yang disampaikan oleh profesor ini. Dan hampir semua agama di dunia ini adalah mengajarkan satu kesamaan, yaitu kesamaan untuk bisa memanusiakan manusia tanpa melihat apa unsur yang berbeda di belakangnya, tanpa melihat sara yang ada di belakangnya. Nah, pertanyaannya kemudian, Bapak Ibu sekalian, mungkin yang terakhir, yang ketiga, saya tidak ingin berpanjang lebar, tidak ingin mengganggu terlalu banyak waktu Bapak Ibu sekalian. Bagaimana supaya kita mau menerima perbedaan-perbedaan? Kita di Indonesia selalu diajari bahwa bangsa kita adalah bangsa yang berbineka. Bangsa kita adalah yang menganut Pancasila, yang mestinya mau bersatu sekalipun berbeda-beda. Tapi bagaimana caranya untuk bisa seperti itu? Maka saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh Deng Xiaoping. Karena saya melihat di Indonesia, maaf, di Konoha, bukan di Indonesia. Saya sering salah menyamakan Konoha dengan Indonesia karena kayaknya tidak sedikit kesamaannya. Kalau di Konoha itu biasanya demen sekali mencari perbedaan-perbedaan kecil untuk kemudian dibesar-besarkan dan kemudian dibentur-benturkan, sehingga kita tidak mau bersatu dan akhirnya kita tidak punya waktu untuk berbuat sebanyak mungkin untuk bangsa ini. Kita masih terbiasa menggunakan pemikiran yang tertutup, padahal dunia setiap hari terus-menerus berubah. Itulah kenapa saya ingat dengan apa yang dikatakan oleh Deng Xiaoping, "不改革，只有死路一条."
Kalau kita tidak mau mereformasi pemikiran kita dari pemikiran yang tertutup ke pemikiran yang terbuka, maka hanya menyisakan satu jalan bagi kita, yaitu jalan mati saja. Hanya mati saja kalau kita tidak mau membuka pemikiran kita, dalam artian kita tidak mau menerima perbedaan, kita tidak mau hidup dalam perbedaan, maka hanya ada satu jalan, mati. Nah, sehingga yang pertama, untuk bisa kita menerima perbedaan, kita harus mau berpikiran yang terbuka. Nah, bagaimana caranya supaya pikiran kita terbuka? Saya teringat dengan salah satu petuah dari filsuf di Tiongkok yang mengatakan Wu Zhi Bu Qi, Wu Zhi Qi Ye. Yang ingin saya terjemahkan secara bebas ke dalam bahasa Indonesia kurang lebih artinya bahwa perbedaan yang ada di alam semesta ini itu adalah kodrat dari Yang Maha Kuasa. Dalam istilah keislaman, perbedaan itu, kebinekaan itu adalah sunnatullah yang tidak bisa kita lawan. Saya jadi teringat dengan ajaran Islam, Bapak Ibu sekalian, karena saya dari pesantren Pak Ceng. Sekalipun saya lebih nyaman nyantri di Tiongkok. Saya di pesantren 3 tahun, di Tiongkok nyantrinya saya 10 tahun, Bapak Ibu sekalian. Tapi saya tidak akan pernah lupa akan ayat Al-Quran yang sering diajarkan kepada saya ketika saya masih nyantri di pesantren. Bunyinya begini, Bapak Ibu sekalian. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Artinya kurang lebih begini. Aku, Tuhan, menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tujuannya untuk apa? Lita'arafu, untuk mengenal satu sama lainnya. Bagaimana Bapak Ibu sekalian supaya saling mengenal? Izinkan saya menutup pemaparan saya sedikit ini dengan apa yang dikatakan oleh Konfusius. Iwen huyo, iyo fu de. Ada dalam satu kitab Dunju oleh Matakin diterjemahkan sebagai sabda suci. Nah, cuma saya ingin menerjemahkan begini. Pernyataan dari Konfusius tadi, Iwen huyo, iyo fu de. Kita mesti menggunakan kebudayaan dalam arti harus menggunakan cara-cara halus, bukan dengan kekerasan, bukan dengan ekstrim, cara-cara budaya, cara-cara yang mau bersatu, yang mau mengumpulkan satu sama lain, cara-cara budaya, cara-cara halus untuk supaya kita bisa mengenal, dan setelah kita mengenal maka akan timbul rasa kasih sayang, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita masih mau gontok-gontokan, berarti kita masih belum mengenal satu sama lain. Dan supaya kita bisa mengenal, hari ini kita memulainya dengan pendirian Pusdiklat Tridharma yang ada di Semarang ini. Semoga kedepannya Bapak Ibu sekalian makin banyak orang-orang Indonesia yang mau membuka diri, yang mau belajar keunggulan masing-masing bangsa, dan dari sana mau berbuat untuk Indonesia emas kedepannya dengan cara bersatu, karena kita adalah bangsa yang berbineka seperti dikatakan dalam kitab I Ching. Tiansha Tonghui Sutu Yizi Erpai. Di bawah langit ini sebenarnya kita punya tujuan yang sama, hanya jalan yang ditempuh berbeda-beda. Kita punya tujuan yang sama, hanya pemikirannya saja yang tidak sama. Tujuannya sama saja, kita berbineka tunggal ika. Makasih banyak Bapak Ibu sekalian. Tanggul Taja Taufik sekian sisi. Tepuk tangan boleh meriah kepada Ibu. Terima kasih Bapak Novi Basuki untuk pemaparan luar biasa pada hari ini, dan terima kasih hadirin support Anda begitu luar biasa.